naruh di sini. Oke. Ini yang warnanya agak cerah, cuma belum terlalu Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam topik pembahasannya. Sorry banget nih kalau suaranya banyak banget suara noise karena lagi ada pengerjaan tukang juga. Karena kan gue sekarang lagi bikin kolam, terus gue juga lagi bikin kandang salmon. Jadi nanti gue pasti akan update kedua hal itu ya, kolam buat koko rambun gue dan juga buat kandang salmon gue. Tapi hari ini gue mau ngebahas mengenai dua kandang common snapping turtle gue atau dua akuarium common snapping turtle gue. Sorry banget kalau gue nih bener-bener tadi ya lu lihat sendiri lah, gue hari ini banyak kerjaan banget, maksudnya kerjaan outdoor ya. Jadi gue juga belum mandi, udah gue langsung bikin video aja. Jadi sorry banget nih kalau kumel dan kotor banget tangan gue. Jadi gue hari ini mau ngebahas mengenai dua akuarium baru gue dan juga spesifikasinya. Jadi untuk akuarium ini ya, kalau kalian lihat, ini dua tank ini ukurannya sama. Ukurannya itu 100 cm panjangnya, lebarnya 50 cm, terus tingginya 40 cm. Kenapa gue pakai tinggi 40 cm doang? Karena gue itu biasa maintain air tuh nggak terlalu tinggi. Ini maintain airnya sebenarnya ini masih kurang ya. Biasa gue airnya tuh segini, di level segini. Jadi itu masih sekitar 30 cm. Jadi masih ada space 10 cm buat airnya nggak keluar gitu maksud gue. Jadi gue sengaja beli akuarium yang tingginya hanya 40 cm. Cuma ini balik lagi, ini sesuai pengalaman gue ya. Ini sesuai apa yang udah gue lakuin. Jadi ini yang gue bahas sesuai yang gue lakuin. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya, karena di dalam dunia binatang ini kalian punya masukan-masukan atau ide-ide sendiri. Jadi kalian nggak harus ikutin setup gue, ini setup paling bener. Enggak, gue nggak ngomong gitu. Cuma ini setup yang sekarang gue jalanin. Jadi gue mau bahas dulu. Ini tadi 100 cm untuk panjangnya, lebarnya 50 cm, tingginya 40 cm. Ini gue beli 2 biji ya, atas bawah ukurannya sama. Biar nggak ribet bikin raknya dan lain-lain, jadi gue bikin ukurannya sama. Oke. Ini itu harganya untuk akuarium ini sekitar 350.000 ya. Ini ketebalan kaca 10 mili. Ya, ini dua-duanya gue pakai ketebalan kaca 10 mili. Kenapa gue pakai kaca 10 mili? Karena ya menurut gue bakalan jauh lebih awet ketimbang kita pakai kaca yang 6 mili atau 8 mili. Jadi ya udahlah, gue pakai aja yang 10 mili. Kenapa gue nggak pakai 12 mili? Karena kalau 12 mili menurut gue terlalu tebal buat common snapping turtle yang airnya juga volume airnya nggak terlalu banyak. Makanya itu gue pakai kaca 10 mili. Ini harganya 350.000 satunya. Jadi ini gue bikin dua, kurang lebih 700.000 dengan ketebalan kaca 10 mili. Kalau kalian lihat di sini gue ada sekat filter. Sekat filternya itu sengaja gue bikin satu doang. Kenapa gue bikin satu doang? Karena kalau bikin sekat filter itu buat common snapping turtle menurut gue sangat-sangat penting. Kenapa? Karena sepengalaman gue piara common snapping turtle, dia suka banget sama yang namanya ngegaruk rumah filter atau pompa filternya. Jadi kalau gue nggak bikinin sekat, ntar otomatis dia bakalan filternya bakalan goyang-goyang atau bahkan bisa copot dari pipanya. Jadi gue akalin pakai sekat filter. Sekat filternya ini gue pakai 15 cm kali 15 cm. Itu posisinya siku ya. Jadi 15 cm siku sini, terus 15 cm siku sini. Untuk sekat filternya itu udah termasuk sama jasa akuarium tadi 350.000. Habis itu untuk pompa filter gue pakai merek Hikari. Itu harganya nggak terlalu mahal. Lu cukup pergi ke mungkin online shop, marketplace ataupun ke toko-toko akuarium. Kalian tinggal bilang mau beli akuarium ukuran 120 cm aja, kalian bilangnya. Ntar kalian bakalan direferensiin pompa-pompa yang emang bisa support buat akuarium 120 cm. Ini pompa Hikarinya itu kalau nggak salah ya, ini karena gue beli udah lama banget, 150.000 kalau nggak salah. Yang pasti nggak di atas 200.000 untuk pompa filter yang gue pakai. Terus untuk top filternya sendiri gue pakai ukuran 80 cm. Sebenarnya ini gue juga salah beli karena harusnya gue beli yang ukuran semeter biar fit sama akuariumnya. Tapi ya udahlah, namanya udah beli nggak apa-apa, tetap gue pakai. Tapi karena yang bawah ini gue belum pakai pompa filter, nanti gue bakal bikinin pompa filternya lagi. Tapi ini gue udah pesen, tapi gue pesen yang 100 cm dengan pompa filter yang sama merek Hikari. Karena gue sempat baca-baca reviewnya, katanya lumayan awet. Ada yang pakai udah setahun setengah, 2 tahun dan masih berjalan dengan sempurna. Makanya gue pakai pompa Hikari tadi. Untuk top filternya ini harganya gue beli 100.000, ukuran 80 cm. Itu gue beli di Pasar Ikan Cengkareng ya. Itu untuk top filternya.
Yang satu lagi gue juga lagi pesen karena dia nggak ada yang 100 cm, tadi dia cuma ada yang 80 cm. Jadi gue pesen ke dia, katanya sih pengerjaan 2-3 hari. Ntar kalau udah ready ditelepon, ntar langsung gue pasangin top filternya. Ntar gue update top filter buat Combo Snapping Turtle gue yang bawah ini. Oke. Untuk raknya ini gue pakai besi L atau besi siku ya ngomongnya. Gue bingung sih ngomongnya apa. Kalau nggak L siku lah pokoknya nama besinya. Besi sikunya ini ukuran 5 cm kali 5 cm. Jadi kan siku gini ya. Sikunya ini 5 cm kali 5 cm. Itu kalau gue nggak salah, sorry banget gue lupa. Tapi yang gue ingat pasti milinya. Milinya itu gue pakai ketebalan 5 mili. 5 mili itu sebenarnya udah tebel banget buat besi rak ya sebenarnya. Karena gue baca-baca di internet itu orang biasa pakai 3 sampai 4 mili, tapi gue pakai 5 mili. Kenapa? Karena yang emang 4 mili itu lagi habis aja. Jadi gue beli yang 5 mili. Nah, hopefully dengan gue pakai yang 5 mili ini bakalan jauh lebih awet. Jadi kalau sistem kalian beli rak ini tuh gue belinya per batang ya. Satu batang itu 6 meter panjangnya. Nah, ini gue beli 3 batang, harganya 500.000. Ayo. Terganggu ya. Gue beli ini 5 batang, 5 batang. 3 batangnya itu 500.000. Jadi sekitar 18 meter itu gue beli di harga 500.000 dengan besi yang udah cukup tebal ini dan udah cukup kuat. Nah, untuk papannya ini, papan tatakannya ini gue kebetulan beli kalau nggak salah itu harganya 200.000. 200 ribuan deh kayaknya. Gue lupa sih kalau papan ini seriusan deh. Soalnya ini papan gue nggak pure beli semua ya, mungkin di bawah 200.000, sorry banget gue lupa papan. Tapi papan ini karena gue ada beberapa yang emang gue udah ada di rumah, jadi gue langsung potong sendiri gitu untuk papan. Dan untuk pengecatan gue pakai cat khusus besi ya, khusus besi yang outdoor. Terus itu biar nggak gampang karat, karena kan ini pasti sering banget sama yang namanya kena air. Jadi gue pakai cat besi yang anti karat gitu. Sebenarnya so far sih yang bisa gue update cuma itu doang ya. Gue udah share harganya, tapi balik lagi ya, kalau harga ini tuh nggak menentu ya, karena banyak banget di toko-toko lain harganya bisa beda dan lain-lain. Ini bukan sebagai patokan bahwa harga segini di toko manapun harganya sama, tapi ini sebagai gambaran aja atau patokan buat kalian para penonton Brodiko kalau mau beli kira-kira range segini nih. Hopefully kalian bisa dapat harga yang lebih murah, tapi kalau kalian dapat harga yang lebih mahal mungkin kalian bisa tawar biar lebih murah. Nah, untuk ongkos tukangnya sendiri karena gue nggak bisa ngelas dan lain-lain, jadi gue pakai ongkos tukang. Nah, ongkos tukangnya ini gue kebetulan emang udah ada tukang yang biasa kerjain di rumah gue, dan itu biasanya dia emang suka datang per berapa lama sekali. Jadi gue sekalian suruh ini. Jadi untuk harga tukangnya sendiri ya gue nggak bisa share karena emang ini dia gabungan bareng orang kerjaan rumah. Jadi gue nggak tahu harga pastinya. Tapi hopefully kalau kalian bisa dapet tempat yang jualan rak ini, mendingan kalian beli udah jadi satu set aja deh menurut gue, daripada kalian harus tunggu-tunggu lagi. Mending kalian pesen langsung udah jadi satu set. Cuma kalau udah jadi satu set gini, kendalanya adalah ngirimnya. Karena ngirimnya otomatis kalian harus pakai mobil bak ya, karena ini kan gede banget. Nah, gue lupa bilang kalau ukuran raknya ini tuh panjangnya sengaja gue lebar-lebarin biar ntar gue kalau mau ngasih makan, taruh filter dari samping manapun gue masih enak. Makanya ini space-nya masih lebar banget. Ini tuh panjangnya 120 cm ya. Yang atas ini gue nggak pakai pipa atas lagi karena ini udah ngeplong aja gitu. Jadi gue mau pakai filter apa segala macam juga bisa ya di sini. Mau pakai filter segede gaban juga bisa karena ini nggak ada atasnya. Tapi ini yang bawah untuk top filter ini bisa ya. Dan ini panjangnya 120 cm, lebar ke dalamnya itu 70 cm. 70 cm. Jadi ini gua 50 cm, lebih 10 cm belakang, lebih 10 cm deh kayak gitu. Jadi lebih ada space aja sih gitu. Jadi mungkin segitu dulu pembahasan gua mengenai setup terbaru dari Combo Snapping Turtle gua. Ini sebenarnya belum fully setup, belum 100%. Nanti gua kalau ada penambahan gue bakal update ke kalian. Dan juga sekarang gue udah punya ruangan binatang. Ini bukan ruangan sih, ini ruangan semi indoor outdoor, ngerti gak? Jadi ada gentengnya tapi di luarnya udah langsung halaman dan ada pagernya, jadi bisa dikunci. Jadi binatang-binatang gue safety di dalam, jadi gue udah nggak ragu lagi. Dan juga yang gue senang di dalam ruangan ini, di sini tuh udah ada soket listrik dan juga udah ada air ya, keran air. Jadi bener-bener nggak susah gue kalau mau piara binatang yang butuh listrik, lampu dan lain-lain udah tersedia. Dan gue mau piara
binatang yang butuh air udah tersedia. Jadi nanti gue juga akan update mengenai setup ruangan reptil gue ini. Jadi sebenarnya gue banyak banget utang ke kalian untuk update ya. Ntar gue bakal update kolam itu gue, kolam Ambon gue, terus kandang Saffmon gue yang gue pesan juga keren banget, gede ya, gede. Ntar kalian bisa ikutin setup gue yang di Saffmon karena harganya juga nggak terlalu mahal, dan juga gue bakal update mengenai perkembangan ruangan reptil gue ini. Oke, jadi sekian dulu. Thank you buat semua yang udah nonton YouTube channel gue. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, dan juga follow Instagram gue @wijayadiko. See you guys.